Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Pangan menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah jumpa lagi kita di program live interaktif Ekonomi Islam bersama Al Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah. Dan bagi penelpon yang ingin bertelepon menanyakan permasalahan seputar muamalah, nah, bisa di nomor telepon 021 212 32 333 ya. Bagi pendengar radio terutama, saya ulang 021 212 32 33. Alhamdulillah, ini insyaallah alhamdulillah juga Ustadz Arwandi sudah bersama kita di sini. Sekarang coba kita sapa ya Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazuna. Bagaimana kabar Ustadz? Khair, Alhamdulillah Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari Jumat. Ya, baiklah Ustaz, kita sudah bisa berjumpa lagi dan alhamdulillah kami sangat berterima kasih, bersyukur sekali antum masih bisa mau meluangkan waktu untuk kami di sini, untuk pendengar radio, untuk pemirsa televisi yang sudah kangen menanyakan permasalahan. Selalu dapat masalah ya Ustaz ya. Semoga antum sabar ya Ustaz ya. Dapat masalah dari pemirsa ini. Mbok sekali-kali ke pemirsa kasihnya uang gitu loh, jangan kasih masalah. Jadi bercanda Ustaz. Ustaz, bolehkah kami semua di sini diberi nasihat Ustaz? Ini tinggal 4 hari lagi kalau nggak salah ini Ustaz. Ramadan Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimana Ustaz untuk persiapan pemirsa dan pendengar radio, terutama dalam hal kaitannya dengan muamalah dan ketakwaannya kepada Allah, apa yang mereka harus lakukan di menjelang bulan suci Ramadan dengan tenang, supaya tenang menjalankan ibadah puasa? Begitu Ustaz. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Menjadi keharusan seorang mukmin bila memasuki waktu-waktu yang mulia, memasuki suatu ibadah yang mulia, bahwa dia hendaklah membersihkan dirinya, kotoran fisik, jasmani dan rohaninya. Bukankah kita ketika akan sholat diharuskan membersihkan dari hadas besar dan hadas kecil? Kemudian hati kita diharuskan hanya tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa dua konsentrasi di dalam hati kita ketika melaksanakan ibadah. Ya. Ketika kita melakukan dan Ramadan datang, tentu juga tidak bisa dicampur hati kita dan perbuatan kita, jasmani kita, dengan perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita memasuki Ramadan, berarti ibadah yang paling mulia di sana adalah siyam dan qiyam. Puasa dan qiyamul lail. Ya. Puasa artinya menahan makan dan minum dari makanan yang halal. Ya. Kalau dari hal yang halal kita tahan untuk tidak melakukannya, untuk makan dan minum, Iya, Ustaz. maka sebuah kerugian, transaksi yang haram masih kita lakukan walaupun Ramadan sudah masuk. Masih kita melakukan transaksi ribawi. Masih rekening kita di rekening riba. Padahal Allah sudah mencap bahwa si pelaku riba, fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Bila kalian tidak bertobat dari riba, berarti kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ya. Ya, Anda diundang untuk kepada seorang pejabat atau rumah tokoh, lalu Anda belum atau tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan di kemasyarakatan tersebut. Iuran IPL tidak pernah bayar, iuran RT nggak pernah bayar, kewajiban tidak Anda lakukan. Ya, lalu ada acara bagi-bagi hadiah. Kira-kira berani Anda menampakkan muka? Kalau Anda tampakkan muka, tentu akan dipermalukan oleh orang-orang di sana. Ini ketahuan, akhirnya muncul juga
Itu padahal di dunia yang tidak ada apa-apa. Sekarang Allah sudah mencap pelaku riba sebagai orang yang melakukan teror, melakukan perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Lalu Anda datang di musim mulia ini dalam keadaan cap sebagai musuh perang Allah. Ya. Iya, Masya Allah. Kira-kira apa jadinya ibadah puasa Anda dan apa jadinya hasil perang melawan Allah pada saat di bulan yang mulia ini? Ya. Maka seorang muslim langsunglah bertobat kepada Allah, tutup semua rekening riba dan dekatkan diri kepada Allah, minta ampun, sesungguhnya Allah astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lihat, bila orang yang bertobat kepada Allah, Allah katakan dirinya ampuni karena Dia Maha Pengampun. Kemudian tidak cukup hanya itu saja, Allah katakan Rahim, Allah Maha Penyayang. Apa ini konsekuensinya Allah Maha Penyayang? Ini berarti orang yang bertobat dihapuskan dosanya oleh Allah dan kemudian dia mendapatkan kasih sayang Allah. Yang ini suatu hal yang sangat besar yang ingin diharapkan oleh seorang makhluk ciptaan yang hina dina, tidak ada nilai di hadapan pencipta yang maha mulia. Maka bersegeralah bertobat menuju ampunan Allah, mumpung hari dan waktu siang dan malam yang mulia itu masih belum datang. Fadhol. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Ya, pemirsa Fatwa TV, seperti itu ya, bertaubat dan membersihkan diri dari harta-harta haram dan berhenti dari rekening-rekening yang masih mengandung akad-akad riba. Baiklah Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fik atas nasihatnya. Ini ternyata langsung ada penelpon, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya kenal nih suaranya. Apa kabar Bapak hamba Allah di Bogor? Alhamdulillah, saya. Iya, Pak Isil. Mau bertanya kepada Ustadz Erwandi? Baik, Pak. Boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Pak Ustaz. Semoga Allah menjaga Allah. Pak Ustaz. Allahumma amin. Dan Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, Pak Ustaz. Allahumma amin. Pak Ustaz mau nanya tentang pengeluaran zakat mal, Pak Ustaz. Kalau seumpama, contohnya sekarang kan lagi ada kejadian dan musibah di NTT sana, Pak Ustaz, banjir. Nah, boleh nggak kita kirim uang zakat mal kita ke salah satu yayasan yang amanah, tapi uangnya tadi maksudnya uang zakat, Pak Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ini Pak Ustaz, masalah jual beli di masjid kan dilarang, tidak boleh. Yang anak tanyakan kalau seumpama tawar-menawar barang lagi ngobrol-ngobrol sama teman dalam masjid atau pas pembayaran, jadi kalau jadinya nggak di masjid gitu Pak Ustaz, kita berkata jadi pesan bukan di masjid tapi pas pembayaran dalam masjid. Nah itu gimana Pak Ustaz penjelasannya? Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas telepon. Mengenai yang pertama, zakat mal tentu pada dasarnya tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari yang kaya di antara mereka, diberikan kepada yang fakir miskin di antara mereka. Di antara. Maksud di antara mereka ini sebagian ulama mengatakan adalah di mana komunitas dia berada. Sebagian ulama mengatakan tidak, kaum muslimin dimanapun boleh. Tapi tentu lihat ukur afdoliyahnya. Ya. Kalau umpamanya di daerah bencana itu banyak yayasan dan negara pun sudah turun di sana, ya. Sedangkan tetangga Anda, kerabat Anda, adik ipar Anda, bibi ipar Anda, atau paman jauh Anda, itu nggak mungkin negara turun hadir membantu dia karena tidak ada bencana. Iya. Sedangkan kondisi dia sangat membutuhkan. Iya. Maka kalau ditanya mana yang lebih afdol, tentunya lebih afdol adalah orang-orang dekat ini yang mereka tidak tersentuh oleh negara dan oleh yayasan-yayasan yang besar tadi.
Iya. Kalau yang sudah tersentuh oleh mereka yayasan besar tadi, ya negara kurang apa? Belum lagi Basnas, Badan Amil Zakat, triliunan dana yang terkumpul cukup untuk itu. Tetapi saya yakin orang-orang dekat Anda tadi, tetangga-tetangga Anda tadi, tidak terjamah, tidak masuk dalam daftar para yang berhak menerima bantuan sosial, yang kalaupun dia menerima tidak cukup untuk mengatasi kesusahan hidupnya dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Iya, Ustaz. Barakallah. Jadi di antara kalian ya, Ustaz. Nah, bagaimana dengan nomor 2, Ustaz? Pertanyaannya, di masjid tiba-tiba iseng-iseng ngobrol, tawar-menawar barang di masjid, nanti pembayarannya di luar masjid, atau bagaimana tadi? Bila jual beli dilarang, hal-hal yang berkenaan tentang itu juga dilarang lah. Inna masjidal la yubna li hadza. Iya. Masjid tidak dibangun untuk tempat Anda bernegosiasi, tawar-menawar barang. Iya, begitu, Ustaz. Dirikan untuk berzikir dan mengagungkan Allah di sana, bukan untuk mengingat dunia di sana. Iya, Ustaz. Seperti itu ya, Ustaz ya. Tidak boleh, Ustaz, boleh ya. Baiklah, ngobrol-ngobrol mengenai menyangkut ke arah ekonomi aja, tidak usah ya, Ustaz ya. Begitu, seperti itu ya, Ustaz ya. Kalau dia nanya, Ustaz, saya bertanya ini apakah riba atau tidak, iya boleh dijawab, iya. karena dosa besar. Iya. Tapi kalau dia menanyakan, saya bisnis ini mana untung lebih besar, Ustaz? Tidak boleh dijawab. Iya, Ustaz. Siap. Untuk konsultasi bisnis. Konsultasi bisnis. Iya. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Seperti itu. Bapak hamba Allah di Bogor, itu dia tadi jawaban dari Ustaz Erwandi Tarmizi ya. Seperti itu. Nah, silakan diamalkan. Jika memang berniat mudah, bebas. Silakan mengamalkan. Baiklah, Ustaz. Ini pertanyaan berikut dari Abu Zakiyah. Abu Zakiyah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, mau nanya tentang hukum jual beli barang. Misalnya, gelang yang ada emasnya sebagian. Jadi nggak full emas, Ustadz. Nah, lantas apakah pembeliannya boleh secara non tunai? Barakallahu fikum. Emasnya berapa persen? Nah, ini nggak disebutkan kan? Kalau emasnya di atas 50%, Ya. maka harus tunai. Oh. Bila emasnya di bawah 50%, silahkan. Umpamanya hanya sebagai pewarna, Ya. ya silahkan. Oh gitu. Ya. Untuk menanyakan kadar persentasenya itu ke penjualnya, Ustaz ya. Dia harusnya bisa jujur ya dengan kadarnya ya, Ustaz ya. Biasanya kalau emas itu biasanya ada suratnya kan. Betul sih. Ya, betul. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Seperti itu ya. Kita tanyakan langsung dan kemudian nanti berapa persen. Di atas 50% harus tunai gitu, Ustaz ya. Ya, Masya Allah, ya dan biadin ya. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya, Ustaz, ini pertanyaan dari Ahmad Lufi di DKI Jakarta, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Ustadz, semoga Ustadz dalam perlindungan Allah dan dan juga keberkahan ilmunya. Tolong nasihatnya, Ustadz, jika saya mempunyai perusahaan, kemudian salah satu perusahaan saya mendapat suntikan investasi sehingga melahirkan perusahaan yang baru. Seluruh resource perusahaan itu miliknya. Peran perusahaan hanya penghubung antara investor dengannya. Apakah perusahaan itu memiliki hak untuk bermudharabah dengan investor? Dan apakah karyawan itu juga boleh? Apa maksudnya ini? Jadi pelan-pelan. Nyanya itu kemana nyanya? Dapat suntikan dana dari mempunyai perusahaan, kemudian salah seorang karyawan saya mendapatkan suntikan investasi. Salah satu karyawannya mendapatkan suntikan investasi sehingga melahirkan perusahaan yang baru, gitu katanya. Karyawan bukan perusahaan sendiri. Iya, begitu, Ustaz. Kompetitor. Iya, terus kemudian bolehkah bermudharabah dengan si karyawan itu gitu yang dapat suntikan dana dari pihak ketiga? Iya, begitu, Ustaz. Kalau pihak ketiga setuju, tidak ada masalah. Iya. Seperti itu aja ya sebenarnya. Kalau nggak bertiga setuju, nggak masalah. Jadi harus atas persetujuan pihak ketiga begitu, Ustaz? Iya, yang punya
modal tadi. Yang punya uangnya, ya, yang menyuntik dana tersebut ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti jawabnya. Ya, Bapak Ahmad Lutfi, semoga bisa dipahami ya. Simpel jawaban Ustaz. Jika sudah diperbolehkan oleh dan diberikan izin oleh pihak ketiga yang memberikan dana. Baiklah Ustaz, ini sudah ada penelpon baru, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya. Silakan Bapak Supriyadi, Sumatera Selatan, betul? Betul. Silakan Bapak, ada yang mau ditanyakan? Betul, Pak. Iya, Bapak Supriyadi, mohon volume televisi atau volume YouTube-nya atau volume gadgetnya dikecilkan. Jadi berbicara dengan Ustadz melalui telepon saja. Iya, oke. Makasih. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Pak Ustaz, ada yang pengen kami tanyakan. Kami ini kan pedagang nih Pak Ustaz. Nah, umpamanya di dagangan kita ada orang nanya barang, tapi di tempat kita tidak ada. Jadi kita bilang sama orang itu, mau tunggu sebentar, kami ambil tempat orang lain. Gimana sih Pak itu Pak? Sifatnya, hukumnya gimana gitu Pak? Itu yang mau kami tanyakan Pak. Mereka bilang mau. Anda sampaikan terus terang bahwa barang tidak ada, tapi kami bisa menghadirkannya dari toko lain. Iya, toko lain kan, gitu. Pak? Ya. Kalau terus terang, terus setelah ini sampai di sini belum ada transaksi. Belum. Ya bisa mau jadi nanti, tidak mau jadi nanti, nggak apa-apa. Ya. Tidak boleh mengikat. Lalu Anda pergi suruh karyawan Anda beli. Ambil gitu Bu. Ngambil dulu. Nggak marah ya? Nggak marah yang diambil? Bukan yang diambil itu kita bilang, kami bawa dulu gitu. Dia nggak marah gitu Pak Ustaz. Bawa dulu tuh beli, bayar nanti atau gratis? Gratis, nanti kalau jadi mau kita bayar gitu Pak Ustaz. Kan beli namanya Anda itu. Kalau yang gratis itu sama sekali Anda nggak bayar sampai selama-lamanya. Tapi tentu dia akan ngamuk-ngamuk. Istilah itu sebentar, maksudnya dibawa dulu, kalau laku dibayar gitu. Anda telepon. Kalau Anda ingin aman, telepon toko tadi, Pak, ini ada barang ini ada. Saya beli ya. Ya, bayar nanti ya, sore ya, biasa. Siap. Besok pun boleh. Misalnya kita juga sama-sama pedagang, sama-sama saling mendukung lah, kata dia. Ya, itu sampai di situ dia setuju. Ini sudah Anda beli, tapi masih belum boleh Anda jual. Anda suruh karyawan Anda datang ke sana ngambil barang, terima barang. Ya. Paham? Setelah karyawan Anda datang, ya bawa ke toko Anda perlihatkan ke orang tadi. Kalau dia setuju, jadi transaksi ini boleh. Oh gitu maksudnya. Jadi kalau nggak jadi, gimana Mas? Nggak jadi ya Anda kembalikan lagi. Boleh Anda beli, bayar besok juga nggak masalah. Oh. Biasanya sama-sama tukang, tuh. sama-sama toko kan nggak ada masalah. Ya bayarnya tetap sesuai janji di awal, sore atau besok maksimal. Atau Anda beli ke dia, Pak, ini bukan Anda beli namanya, tapi Anda wakil menjualkan. Iya. Kalau tadi beli kan risiko Anda yang nanggung. Kalau ini barang saya sedang kosong, Anda ada stoknya? Ada. Mau nggak saya jualin? Iya boleh. Berarti saya dapat sekian persen ya, 10% ya. Ya, itu mah kan biasa sesama toko saya kosong, saya ambil dari barang Anda, saya jualin juga dapat 10% saya kan ya. Ya udah, itu boleh Anda jualin. Nggak jadi dia Anda kembaliin, nggak jadi beli dia Pak. Yaudah kembaliin barang. Oh ya. Maaf ya, makasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Supriyadi. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Bedanya kalau yang dapat fee, biasanya kecil, 10%, 5%. Tapi kalau yang Anda beli dan berisiko biasanya untungnya gede. Iya. Ya, tapi harus beli dulu ya Ustaz, harus keluar modal dulu ya. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Seperti itu tipsnya berdagang ya. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Kemudian saat ini pertanyaan dari Ibu Yanti di Sumatera Barat, Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar, Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, Ustadz saya mau nanya, bolehkah menjual buah yang masih di batang
dan buahnya sudah kelihatan besar-besar. Dan buahnya sudah ada yang jatuh-jatuh juga. Lalu si pembeli memberikan sejumlah uang tunai, tapi si pembeli tidak langsung mengambil buahnya, Ustadz. Dan masih menunggu beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Baru dia ambil dulu buahnya. Nah, bagaimana dengan hukum jual beli seperti ini ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Buah jatuh karena matang atau karena busuk? Umumnya matang, dan biasanya matang atau busuk. Kalau nggak codot gitu dimakan. Codot. Ya. Kalau sudah besar Iya. dan ada yang matang, ya lihat aja yang jatuh tadi. Jatuh Iya. itu kan bisa dilihat Iya. apakah jatuh sebelum matang karena makan oleh hama, codot kah atau yang Iya. lain kah, ya? Iya. Atau jatuhnya karena matang, ya? Iya. Kalau jatuh karena matang, atau Anda lihat atau Anda ambil yang lain, ada satu yang sudah ambil matang. Iya. Itu semua pohon itu sudah boleh Anda jual. Wah, Masya Allah. Walaupun dia nanti ngambilnya bertahap. Iya. Seminggu lagi dia ngambil mungkin ada 100 pohon, diambil mungkin baru 10 pohon. Iya. Minggu depan dia ngambil 10 pohon lagi. Iya. Minggu seterusnya dia 10 pohon lagi sampai selesai. Iya. Boleh. Boleh. Terus pembayarannya harus cash di depan atau pas dia ngambil berbayar? Bagaimana, Ustaz? Masalah pembayaran kan kesepakatan aja. Oh iya, betul. Iya. Selesai Kecuali masalah. yang jatuh tadi bukan karena matang, karena codot atau karena hama lainnya. Nah, itu bagaimana? Ya. Ini dan dilihat belum ada yang matang. Emang ada yang besar, tapi belum matang. Iya. Mangga sering begitu, Ustaz. Mangga. Buah mangga. Ya, belum layak dimakan. Ya, Iya. layak makan, tapi untuk golongan tertentu seperti ibu hamil, Iya. itu bukan makan namanya itu. Itu karena Iya. masalah hal lain. Iya. Layak makan belum layak. Belum layak. Masih hijau. Maka ini belum boleh Anda jual kecuali kalau dia pengen yang mudah dan langsung dia ambil semuanya, itu boleh. Oh. Karena Rasulullah SAW nahan ba'ifari qabla buduwi salahiha. Rasulullah melarang menjual buah di pohon sebelum matang. Apakah semuanya harus matang dulu? Tidak tentunya. Iya. Jadi maksudnya ada saja satu yang matang, berarti sudah masuk musim panen. Panen. Dengan demikian biasanya hamanya sudah hilang. Iya, betul, Ustaz. Betul. Sahih. Dan memang tidak semua buah matang di pohon baru diambil, Ustaz. Seperti buah sawo, Ustaz, memang harus diambil setengah matang, Ustaz. Diimbuk dulu, diirem gitu, Ustaz. Karena kalau udah matang, udah belenyek dia, gitu. Kalau diambil semuanya, itu bukan berdampak kepada dia saja, berdampak kepada harga pasar hancur. Oh iya sih. Jatuh harganya. Ya, kalau dia mengatakan tentu banjir buah tersebut di pasar. Iya. Ya, dampak harga jatuh, semua pedagang mendapat mudarat, dan para pembeli pun, konsumen pun dapat mudarat, walaupun mereka diuntungkan dengan harga murah. Iya. Tapi keberadaan barang di pasar tidak lama, paling 3 hari habis kosong. Tapi kalau diambil yang matang dulu, mungkin kebutuhan konsumen terpenuhi dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan. Iya, seperti itu ya. Nah, hikmah ini syariat pelihara untuk kemaslahatan manusia. Masya Allah, barakallahu fikumnya, dilarang sebelum matang ya, menjual buah sebelum matang. Baiklah, Ustaz, alhamdulillah seperti itu. Barakallahu fikum. Ibu Yanti semoga menyaksikan jawaban dari Ustadz Erwandi seperti itu ya. Baiklah, ini sudah ada telepon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Mei di Pamulang, betul? Ya, Silakan Ibu Mei. gini Pak Ustadz, ya. Saya mau tanya ini. Ibu Mei, volume televisi atau volume YouTube-nya atau volume gadgetnya yang nonton Fatwa TV-nya itu dikecilkan, volumenya dikecilkan dulu. Nanti bicara dengan Ustadz melalui telepon ya, Bu. Ya, Ya, silakan. gini Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Pak Ustadz, saya kan punya saya seorang ibu, tapi suami saya baru habis meninggal.
mereka tidak meninggalkan warisan apa-apa. Jadi saya punya saya punya barang sendiri ya, berupa perhiasan sama ada deposito. Halo? Ya, silakan Ibu, kami dengar. Ya. Oh ya. Terus saya kan tidak punya anak, tapi saya punya anak sambung, tuh ya ada 4 orang. Terus saya juga punya adik laki-laki 3, 1 adik perempuan. Apakah itu bagaimana cara membagi warisan itunya, bagiannya gitu Pak Ustadz? Seandainya kalau saya tuh nanti tidak ada umur gitu. Ya, Ibu jangan ditutup dulu, Bu. Dipanggil Allah, Ya. ya. Andai Anda dipanggil Allah Azza wa Jal, itu dilihat waktu itu siapa yang hidup. Anda anggap tidak menikah lagi, selesai iddah, berarti tidak ada suami. Iya. Tidak. Ya. Ya, saya belum menikah lagi. Memang nggak mungkin Pak Ustadz. Ya. Enggak, itu bukan mungkin Allah yang Maha tahu. Ya. Tapi andai tidak, berarti tidak ada suami. Iya. Ya, andai di waktu itu bapak ibu Anda sekarang masih hidup. Oh, udah nggak ada, udah meninggal semuanya. Tinggal adik-adik saya aja. Kakek-kakek udah nggak ada juga. Nggak ada semuanya, tinggal adik-adik saya aja. Ya, Anda tidak punya anak, ya. Iya. Maka yang dapat saudara-saudari laki-laki Anda ada? Udah laki-laki ada 3 orang, satu perempuan. Jadi saya saudaranya 4. Itu sekandung, sebapak seibu kan? Iya, satu kandung. Andai mereka masih hidup ketika Anda wafat, laki-laki 1 orang, perempuan 3 orang kan ya? Iya. Ya. 1 kali 2 berarti 2. 2 tambah 3, 5. Semua harta Anda dibagi 5. Saudara laki-laki Anda dapat 2/5. Saudari perempuan Anda 1/5, 1/5, 1/5. Oh, saudara perempuan saya cuma 1. Jadi Oh, terbalik. Laki-laki yang 3. laki-laki 3. Oh, terbalik Ustaz. Iya. Laki-laki 3, 6. Saudari 1, 7. Berarti Iya. harta Anda bagi 7. Saudari Anda dapat 1/7. Saudara laki-laki Anda 2/7, 2/7, 2/7. Ya. Laki-laki 2/7, perempuan 1/7. Begitu. Nah, Kalau yang untuk anak sambung gitu, maksudnya anak dari suami yang dulu gitu kan, karena bapaknya tidak meninggalkan apa-apa untuk saya gitu. tidak ada warisannya. Ada? Waris dia tidak berhak terima waris. Oh, tidak berhak ya? Tidak berhak. Oh, tapi Kalau kalau Anda mau ngasih hibah, ya alhamdulillah. tapi umpama kalau saya mau sekedar kasih dia gitu kan untuk anak-anak gitu, boleh gitu Pak Ustadz ya? Ya boleh, tapi sebelum meninggal tentunya. Kalau udah meninggal gimana Anda ngasih dia? Atau Anda bikin berarti wasiat juga bisa. Ya, hadiah. Kalau saya wafat, ya harta saya yang ini untuk anak-anak suami saya dari istri yang lain. iya. Ya. Iya. Oh, jadi tidak ada hitungan Tapi dengan syarat nilai wasiat tadi tidak boleh lebih dari 1/3 dari keseluruhan harta Anda. Oh, gitu. Itu sebaiknya kalau dibaginya selagi saya masih hidup gitu. Itu terserah Anda. Kalau Anda berikan masih hidup, berarti kan berkurang harta Anda. Iya. Oh, iya. Ya. Iya. Pak Ustadz, boleh satu lagi ya? Boleh, monggo, silakan Ibu. Ya. Kalau mama saya kan ini suami saya kan pensiunan Departemen Agama. Itu kan gajinya melalui bank konvensional, BRI. Itu gimana Pak Ustadz? Apa itu juga termasuk riba? Jadi pemilik rekening Mas sudah meninggal kan ya? Iya, nanti alih ke saya gitu. Anda harus buka rekening di bank konvensional juga. Ya, nggak boleh bank syariah, harus konvensional. Diteruskan di bank Kalau yang begitu Anda terpaksa boleh. boleh. Oh, Dengan tapi syarat sudah bunganya gimana tuh Pak Ustadz? dengan syarat bila uangnya sudah masuk, Ya, wajib Anda ambil, jangan tinggalkan di bank riba tadi.
Bila kalau dengan demikian tinggalkan aja saldo minimal. Kalau saldo minimal ada bunga. Oh iya, iya. Saldo minimal masih ada bunga. Karena sekarang kan belum ini, jadi saya belum urus surat-suratnya gitu, karena harus tunggu 14 hari gitu, masih lama gitu. Jadi saya belum buka rekening gitu, masih rekening suami saya dulu. Tapi saya belum juga ambil uangnya gitu, karena saya belum buka rekening barunya gitu. Ya udah, kalau bunga yang sudah ada itu berikan kepada fakir miskin. Oh boleh itu Pak Ustaz. Kalau untuk fakir miskin atau untuk kita memasukkan ke masjid boleh. Tapi sebentar, tadi kata ibu suami tidak punya harta diwariskan. Ini gajinya? Ya. Iya, ini kan suami udah meninggal, jadi dia ada pensiunnya untuk saya gitu kan. Karena suaminya udah meninggal, jadi pensiunnya jatuhnya ke saya gitu. Apa itu termasuk warisan? Termasuk warisan, Pak. Oh, itu kan pensiunnya dipotong dari gaji suami Anda sewaktu aktif kan ya? Iya. Iya, berarti kan harta dia. Oh, dan sebagai gitu subsidi ya. dari negara, dari instansinya. Oh, itu termasuk warisan ya Pak Ustaz? Iya. Setiap yang Anda terima, walaupun masuknya ke rekening Anda, iya, dibagi waris. Oh, iya. Istri dapat 1/8, Iya. anak apa? Istri 2 berarti kan? Iya. Istri 2 orang. Iya. 2 anak ada berapa? Anak ada 4, udah semuanya udah dewasa semuanya, udah berkeluarga. Walaupun dewasa tetap dapat warisan. Berapa anak lakinya, berapa anak perempuannya? Anak perempuannya ada 3, anak laki 1. Ya, oke deh. Bapak ibunya suami Anda sudah meninggal? Sudah semua sudah meninggal. Ya, udah. Berarti hartanya dibagi 8, 1, kemudian sisa 7, 3, 5 kali 8, 40, 5 kali 1, 5, kemudian 7, laki-laki, anak perempuan 7 anak laki-laki 14. Ketika Anda ambil tabungan pensiunan tadi, yang halal untuk Anda, walaupun atas nama Anda, tapi yang halal hanya 2,5 per 40. Oh iya. Iya, terima kasih. Sedangkan yang untuk istri yang satunya masih hidup. Udah meninggal semuanya. Udah meninggal juga. Yang hanya anaknya aja. Kenapa? Tinggal anak-anak aja. Kalau gitu Anda 5 per 40. 5 per 40 ya. Yang anak laki-laki dapat 14 per 40. Anda bagi setiap terima itu bagi 40. Ya. Anak laki-laki 14 per 40, anak perempuan 7 per 40. Iya. Masing-masing 7 per 40, 7 per 40, 7 per 40. Tapi gini Pak Ustadz, anak-anak bilang itu hak ibu. Karena anak-anak kan semuanya udah punya penghasilan katanya. Itu untuk hak ibu, itu gaji bapak itu untuk itu kan sekarang udah jadi ke jatuh ke saya katanya. Itu anak-anak nggak ada yang mau ambil. Jadi itu untuk hak ibu aja katanya. Sampaikan saja ke mereka, ini secara syariat hitungannya adalah waris. Tapi kalau kalian menghibahkan ke ibu, silahkan. Oh iya. Oh iya. Iya. Baik Pak Ustaz. Terima kasih jazakumullah khairan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, Masya Allah. Ibu yang bertanya tadi semoga bisa paham ya apa yang sudah disampaikan Ustadz Erwandi kepada Ibu. Baiklah Ustadz, Alhamdulillah seperti itu jawabannya. Ini ada pertanyaan Ustadz dari website seperti ini. Dari Rapi Cita, lucu juga namanya ini, Rapi Cita di Bogor, Kabupaten Bogor. Wah, Masya Allah ada telepon masuk lagi. Coba deh kita dahulukan telepon dulu deh. Assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam. Ya, Ibu, mohon volume televisi atau gadgetnya, YouTube-nya dikecilin Ya. volumenya. Assalamualaikum. Ya. Silakan bicara dengan Ustadz Erwandi. Betul, mau bertanya? Ya, Silakan, Ibu. Ustadz, ibu saya kan pernah membeli tanah dari tante. Sudah deal. Tiba-tiba kakaknya itu tidak setuju gitu. Apakah jual belinya sah? Sudah saling serah terima atau belum? Sudah terima. Iya. Ya sudah diterima, Ustadz, sudah deal. Sudah hadir, sudah terima uang. Ibu sudah terima uang. Ya sudah. Si tantenya sudah diterima uangnya. Sudah diterima uangnya, Ibu. Ya, tapi tanahnya nggak saya miliki gitu, Ustadz. Oh, bagaimana? Bagaimana, Ustaz? Kenapa tidak dimiliki? Halo? Mbak, Ibu, Ya. kenapa tidak dimiliki? Soalnya si kakak tantenya itu marah gitu, Ustadz, gak setuju gitu tanahnya dijual. Tapi si tantenya udah terima uangnya. Ya minta lagi uangnya kalau Diminta lagi Pada kata dasarnya. Ustaz. Iya. pada dasarnya jual beli kalau sudah terjadi serah terima barang, kemudian tidak ada dan sudah berpisah dari majelis dan tidak ada khiyar aib dan tidak ada cacat barang, ya, maka pada dasarnya akad mengikat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad kalian. Ya, seperti itu. Maka si pembeli tidak bisa membatalkan sepihak, si penjual tidak bisa membatalkan sepihak. Akan tetapi dalam kondisi dia marah-marah tadi, ya, yang marah penjual, pemiliknya yang marah atau suaminya atau siapanya yang marah? Siapanya yang marah, Bu? Saudaranya, Ustadz, saudara laki-lakinya. Apa haknya dia? Bukan punya tanahnya dia. Tanah saudara laki-lakinya atau saudara tante ini? Saudara tante laki-laki. Tanahnya milik siapa, Bu? Milik tante, Ustadz. Oh, ya, maka itu tidak ada hak dia untuk marah. Kecuali tante itu merasa nggak nyaman dan dia minta dibatalkan daripada dia ribut sama saudaranya, ya batalkan saja, tidak ada masalah, sehingga ibu anda mendapatkan kemuliaan dari Allah, dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya dan tentu minta uang kembali penuh. Karena Nabi mengatakan, Jadi kalau saya menuntut juga nggak apa-apa, Ustadz. Ibu Nggak saya. apa-apa. Gak apa-apa kata Ustadz. Begitu. Oh, iya. Cukup jelas, Ibu? Ya, Cukup jelas? Sudah cukup jelas? ya loh. Ya, sudah cukup ya, Bu? Ya. Ya, jaringannya. Maaf, Ibu siapa di mana ini? Saya belum dapat datanya. Saya di Tasik. Di Tasik? Oh, Masya Allah. Lagi hujan, Bu, di sana? Ada hujan. Oh iya, Masya Allah. Iya, gangguan sedikit ya. Terima kasih ya, Bu, sudah telepon ke Fatwa TV. Ya. Ya. Ya, sama-sama, Ibu. Barakallahu fiik. Ya, Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ustadz, atas jawabannya. Masya Allah. Baiklah, Ustadz. Ini pertanyaan berikutnya dari Umu Afifa. Wah, sudah ada telepon masuk lagi. Coba kita tunggu dulu deh telepon masuknya. Kasihan mereka juga masuknya susah itu sepertinya. Silakan. Ya, kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak siapa di mana? Dengan Rio di Makassar, Pak. Bapak Rio di Makassar. Masya Allah, jauh juga nih. Mau bertanya kepada Ustadz Arwendi, betul? Iya. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanya ini masalah status harta warisan. Jadi orang tua saya itu kan dua-duanya masih hidup, tapi ada pembagian harta dari kakek dan nenek saya, di mana kakek saya sudah meninggal, tapi nenek saya masih hidup. Nah, sebelumnya itu hartanya sudah dibagi-bagi memang, tapi menurut
setelah saya belajar agama, setahu saya bahwa harta yang dibagikan sebelum meninggal itu masih statusnya harta hibah ya Ustaz. Nggak paham saya. Bapak Rio, agak jauh dari speaker teleponnya deh. Suaranya terlalu meledak-ledak menutupnya. Agak jauh dari teleponnya, bibirnya, sehingga tidak terlalu meledak suaranya. Silakan diulang Bapak Rio, lebih lambat sedikit. Iya, jadi orang tua saya ini dapat harta dari kakek nenek saya. Cuma kakek saya kan sudah meninggal, nenek saya masih hidup. Sebentar. Sudah dibagi harta. Bapak Rio sebentar. Silakan Ustadz. Yang meninggal kakek Anda. Sudah meninggal, cuma nenek saya masih hidup. Sebentar, iya kakek Anda. Jawab aja iya apa tidak aja. Yang meninggal kakek Anda. Iya, kakek saya meninggal. Dan hartanya yang punya atas nama kakek sudah dibagi waris. Sudah dibagi. Alhamdulillah. Betul itu. Terus pertanyaannya apa? Tapi karena ada harta itu milik kakek sama nenek saya, itu sudah dibagi juga. Yang milik nenek tidak dibagi lah, orang masih hidup. Oh, tapi nenek saya sudah bagi-bagi, katanya itu sudah dibagi-bagi kepada anak-anaknya. Apakah itu statusnya itu hibah namanya, boleh dia bagi-bagi. Oh. Cuman kalau waris tidak. Oh, tapi kalau sudah meninggal gimana Ustaz? Apakah itu masih ada, kalau misalnya dia sudah meninggal tidak ada pembagian harta warisan lagi ya gitu dari nenek? Kalau dia tidak ada harta lagi, nanti sampai meninggal ya nggak ada lagi yang mau dibagi. Oh, iya. Kalau sebelum meninggal dia dapat harta lagi, mungkin anaknya dulu meninggal, sehingga dia dapat warisan dari anaknya, atau anaknya ngasih hibah 1 kilo emas buat dia, dipakainya baru 100 gram, dia wafat, masih tinggal 900 gram, ini dibagi-bagi ahli waris lagi. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya ada ini Ustaz, misalnya ada ahli waris yang menuntut gitu gimana Ustaz? Karena saya ingat saya nenek saya ini dulu pernah menikah dan punya anak gitu. Nenek Anda ini punya anak dari selain kakek Anda. Iya, betul Ustaz. Tapi tidak dibaginya. Tidak dapat jatah dia, tidak ada dapat pembagian harta. Dapat di bagiannya. Bisakah dia menuntut? Kalau sudah dihibahkan tentu dia bisa menuntut. Kemudian dalam hal ini sebagian ulama berbeda pendapat, apakah seorang wanita juga harus berlaku adil dalam hibah atau tidak. Sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat Syafi'iyah, tidak perlu berlaku adil. Karena hadisnya ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Takwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Karena kewajiban nafkah pada si suami, pada laki-laki. Maka agar dia bisa adil, tentu kalau beri hibah, semua diberi hibah. Dalam kondisi demikian tadi, maka wallahu ta'ala a'lam, bisa saja dia menuntut itu. Begitu Bapak Rio, masih monitor? Sudah cukup Ustaz, terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih teleponnya ya Pak Rio. Barakallahu fik. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari kita sambung dari yang Rapi Cita tadi Ustaz di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erwandi, saya ingin bayar zakat mal. Bolehkah saya berikan ke kakak kandung saya yang perempuan? Dia dalam kesulitan keuangan, Ustadz. Suaminya hanya supir Gojek. Anak hanya 1 laki-laki. Tapi dia jualan online laptop second dan lain-lain. Tapi kakak saya ini, yang perempuan ini, rumahnya yang dimiliki atau dalam kurung ditempati, rumahnya bagus, Ustadz. Dan cukup mahal, mungkin sekitar 4M. Di samping itu, kakak saya ini ada hutang yang besar sekitar 2,5 M sampai 3 M. Karena waktu beli rumah tersebut yang ditempatinya ini pakai uang kakak saya yang lain lagi. Dalam kurung, jadi antara dua kakak saya itu sedang ribut, kondisinya sedang ribut gara-gara beli rumah ini. Demikian Ustadz, bagaimana mohon nasihatnya? Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Kakak yang hidup tidak lebih besar pasak daripada tiang ini perlu dinasihati.
Ya. Karena seorang muslim hidup tidak begitu. Ya. Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minum dan tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya apa? Anda bisa makan kenyang dan bisa bertahan hidup hanya dengan nasi tambah tempe. Ya, cukup sehat tanpa sayur. Ya. Sekali seminggu umpamanya daging atau ayam. Ya. Tapi Anda setiap hari makan daging. Ini dalam Islam ini termasuk berlebih-lebihan. Kecuali Anda mampu ya. Kecuali Anda mampu itu lain hal. Ya. Ini termasuk berlebih-lebihan dalam hidup. Apalagi ini untuk kebutuhan tempat tinggal. Tempat tinggal itu yang penting tertutup aurat, kemudian tidak mendapatkan panas dan dingin dan tidak kehujanan, udah cukup. Dan untuk hidup bermewah dengan harga rumah seperti itu, sedangkan berhutang, dalam Islam ini hukumnya haram Anda berhutang untuk hidup mewah. Nabi SAW berlindung setiap hari dari hutang. Inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, dalam sabda Nabi yang lain, wa'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung daripada berbuat dosa dan berhutang. Ya. Tapi Rasulullah pernah berhutang, tapi untuk beli gandum, makanan pokok. Ya, bukan untuk hidup mewah. Ustaz. Maka ini sekarang apa yang ya, nasihati dia. Kalau dia mau mendengar nasihat, semoga Allah berikan hidayah kepada dia. Dia wajib jual rumah itu, dia tutupi seluruh hutangnya, ada selisih beli rumah yang cocok dengan kondisi kehidupannya, dan jangan berhutang lagi. Dan bila kehidupannya ini sudah seimbang dengan pemasukannya, ternyata qadar Allah dalam pandemi umpamanya pemasukan berkurang, ya, sehingga kurang biaya hidupnya, ini boleh dia mendapatkan zakat. Kalau sekarang dia kaya raya, 4 miliar asetnya. Ustaz. Seperti itu ya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya seperti itu. Jadi nasihati dulu kakaknya. Baiklah Ustaz, ini sudah ada penelpon baru. Coba kita sapa, ini insya Allah penelpon terakhir ya untuk di versi telepon. Masuk berikutnya dari website dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, Bapak siapa di mana? Saya dengan Pak Amir di Bogor. Silakan Bapak Amir. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Pak Ustadz. Jadi saya bekerja di perusahaan di bagian pengadaan. Kemudian di pengadaan itu biasanya ada perjanjian di pasalnya itu menyebutkan denda keterlambatan pekerjaan. Nah, apakah denda keterlambatan pekerjaan ini merupakan bagian dari riba atau bagaimana ya Ustaz? Boleh. Ini bukan riba. Riba itu denda keterlambatan pembayaran. Kalau tidak didenda nanti dia terlambat melulu dan memang menyengajakan. Tapi tidak boleh mengambil lebih dari umumnya. Umpamanya 1/10.000 umpamanya, atau 1 potong per hari dari harga transaksi 1/10.000, tidak boleh dipotong menjadi 1%. Ya, ini berarti menzalimi dia. Baik. Ya. Selama pemotongannya itu masih masih wajar. Ya, umum biasa dilakukan seperti itu, tidak ada masalah. Biasanya kita melakukannya seperti ini, saat misalnya pengadaan di bawah misalnya 500 juta itu 1 per mil gitu ya, maksimal 10%, 5% gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu memberatkan sih sebenarnya. Jadi memang benar kata Ustaz tadi, jadi supaya kita juga hati-hati supaya ini on time gitu mereka delivery-nya. Iya. Baik Ustaz, alhamdulillah saya keraguan saya selama ini di pengadaan jadi. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Bapak, terima kasih Bapak Amir sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya Ustaz. Baiklah, ini pertanyaan terakhir insya Allah Ustaz, masuk dia via website seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Irwandi, mohon nasihatnya.
bagaimana menata hati kami di bulan Ramadan ini. Karena bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini hampir saja kami anggap adalah bulan ekonomi, Ustadz. Semua bulan di barang ini, semua barang-barang di bulan ini harga naik, Ustadz. Kami mau fokus ibadah, tapi seringkali kami terganggu dengan kondisi seperti ini. Gaji segitu-gitu aja, sementara semua harga serba naik. Dan seringkali tagihan yang baru tiba-tiba ada aja gitu yang dadakan. Mohon nasihatnya Ustadz, agar kami bisa konsentrasi ibadah. Barakallahu fikum. Allah ya barik fiik. Ini nasihat kepada Anda dan kepada para pedagang muslim. Para pedagang muslim memang waktu Ramadan, waktu mereka untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Kan tetapi keuntungan yang berkah adalah keuntungan di bawah dari keuntungan umumnya. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, la taruddu qalila ribhi fatuhramu kathiruha. Ya. Bila Anda menjual sudah untung, jangan mengharapkan untung yang lebih besar. Ya. Nanti untung yang besar tidak dapat juga, untung yang kecil juga tidak dapat. Ya. Dan kalau Anda menjual di bawah harga pasar tadi dan keuntungan Anda lebih sedikit, Anda akan mendapatkan keberkahan. Allahu mu'an samhan idza qada wa samhan idza qada wa samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Bagian keduanya kata Rasulullah, Allah memberikan rahmat kepada orang yang menjual dengan baik dan membeli dengan baik. Bagian dari menjual yang baik, Anda berikan potongan selama Ramadan. Ya, Masya Allah. Wah, enak sekali gitu, Masya Allah. Dari menjual kebaikan. Amin. Anda dapatkan rahmat Allah. Amin. Satu rahmat Allah tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Bukankah Nabi menggambarkan dunia dan seisinya ini di sisi Allah tidak lebih berat daripada sayap seekor lalat? Ya, maka itu lebih besar. Ya, akan tetapi bolehkah Anda orang menaikkan harganya dan naikkan juga? Boleh, dan itu masih wajar. Ya. Ya, tidak terlalu memberatkan pembeli. Tapi bila orang menaikkan Anda tetap atau menurunkan, semoga Allah ganti di dunia dan di akhirat. Ini saran kepada para pedagang muslim. Iya, Ustaz. Bagi para konsumen, sarannya adalah jangan Anda mau, hiduplah Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan mau diombang-ambingkan dengan iklan, diskon, dan segala macam. Biasanya di musim-musim Ramadan banyak diskon ini, diskon itu. Kalau Anda tidak butuh, alhamdulillah, gamis tahun yang lalu masih ada, masih layak untuk dipakai. Ya, anak-anak juga masih ada pakaiannya tahun lalu, masih ada dan layak masih dipakai. Ya, Ya. kenapa juga Anda harus memaksakan diri membeli diskon tadi? Ya. Kemudian kebutuhan yang lain, orang tetangga ngecat rumah, ganti mebel, furniture segala macam. Ya. Ya, Ya. Anda alhamdulillah furniture Anda masih bisa diduduki, belum ada yang patah, belum ada yang rusak, ya, masih layak. Kenapa juga harus diganti? Ya. 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 Maka dengan demikian, andai pun naik harga barang tadi secara normal, karena otomatis ketika permintaan, karena yang membuat naik harga barang itu banyaknya konsumen yang tidak cerdas dalam membeli. Iya. Karena di hari biasa, harga biasa dia beli hanya kebutuhan sehari 2 hari. Karena mau Ramadan, dia bilang nanti Ramadan harga tinggi, kita beli yang banyak. Ya. Ketika Anda beli banyak, akan tinggi dia setelah itu. Ya. Karena kaedahnya dalam kaedah harga itu adalah supply and demand. Bila permintaan banyak, Ya. maka harganya akan menjadi tinggi. Yes. Sehingga ketika harga tinggi di masa Umar bin Khattab, mereka mengeluhkan kepada Umar bin Khattab. Kata Umar, arkhisuha bitarki. Kalau kalian ingin barang itu jadi murah, jangan beli, tinggalkan. Nanti dia murah sendiri itu. Iya betul Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi intinya Anda harus cerdas mengelola konsumsi rumah tangga Anda. Ya. Jangan mau diambang-ambingkan dengan promosi iklan sana sini. Baiklah Ustaz. Cerdas mengelola. Kalau butuh,
dibeli. Tidak butuh, kenapa juga harus dipaksakan? Sehingga Anda yang membuat, kita sebetulnya yang membuat harga itu naik. Seperti Umar mengatakan tadi, murahkan, turunkan harganya dengan Anda tidak membeli. Dia tidak ada yang beli, dia turun sendiri harganya. Mungkin dia bagi-bagi gratis daripada rusak. Iya, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz, atas waktunya yang diluangkan untuk kami. Boleh kami tutup acaranya, Ustaz? Sudah mendekati azan maghrib. Silahkan. Baiklah pemirsa, alhamdulillah jumpa lagi kita insya Allah di pekan depan. Kita tutup acara ini dengan kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah Terima kasih Bapak. seluas-luasnya Waalaikumsalam warahmatullahi demi wabarakatuh.